Mengatakan dalam 1 Timotius 4:16, awasilah dirimu sendiri. Itu kita ini kan manusia, ya. Gajinya kecil, nggak cukup. Kalau di Indonesia banyak pendeta stres, kolektifnya nggak cukup. Tapi kebun agung kecil, ya. Kebun agung. Saya kesini nih, di samping saya melantai ini, aku kepingin makan rabon. Kalau ya apa. Nah, nomor 2, awasilah ajaranmu. Gitu. Gereja itu bukan diukur dari gedungnya, dari jumlah jemaatnya, tapi apa ajaran yang diajarkan, yaitu sesuai dengan ajaran yang benar secara alkitabiah, ya, doktrin gereja kita. Apa artinya gereja besar? Ajarannya nggak benar. Di Malang ini ada gereja besar melakukan kawin massal. Wong kawin cerai nggak karu-karuan. Nah, itu kan nggak benar, ya. Nah, ini kita kenceng. Ada gereja mengajarkan kepenuhan Roh Kudus diajari, ya kan? Mau penuh Roh Kudus? Ya mau, Pak. Terus berdoa suwe sampai bibir molor gak nombor-nombor Roh Kudus. Sini tak ajari. Ikuti perkataan saya. Ya Pak, siap. Lili, lali. Ini Roh Kudus capopo. Firman Tuhan mengatakan mereka berdoa, mereka penuh Roh Kudus, kemudian mereka mengatakan bahasa-bahasa lain sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Roh itu. Itu ya. Jadi penuh dulu baru ngomong, bukan ngomong supaya penuh. Ini contoh, ya. Jadi awasilah ajaranmu. Dengan berbuat demikian, kau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Di samping itu, tentunya sebagai gembala yang mengasihi jemaat, seperti yang dikatakan Yesus kepada Simon Petrus, apakah kau mengasihi aku?
Ya Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku. Ya, jadi kita melayani domba-domba ini berdasarkan kasih Tuhan pada kita, kasih Tuhan yang sudah kita rasakan. Kita lakukan pelayanan kita karena kita mengasihi akan Tuhan, lalu mengasihi akan domba-domba. Itulah saya Ibu Dinoyo yang menggembalakan mulai tahun berapa ya, tahun 77, belum kawin. Jemaat ini ono sing nyenengno yo akeh sing medeno ya. Kalau tidak mengasihi Tuhan wis suwe lah tinggal. Bener ya. Tapi karena Tuhan percayakan wis jemaat mokong-mokong takut bae turu ya. Tapi karena kita mengasihi Tuhan ya sudah ya, Tuhan beri kekuatan ya, mengasihi Tuhan, lalu minta selalu kekuatan dari Tuhan. Nah kemudian berdoa, ini penting seperti yang dikatakan Samuel 1 Samuel 12:23, mengenai aku jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Ya, jadi di samping mengajar, mengkhotbahi mereka, mengasihi, juga mendoakan. Doa syafaat ini luar biasa. Ya. Saya dulu jemaat cuma sedikit, 7 orang, sebetulnya banyak. Tapi karena saya ini masih muda, nggak mau saya gembalakan. Ya sudah 7 orang yang tua-tua. Kalau saya khotbah tidur tadi itu, ya apa yang saya lakukan? Nah, tiap hari saya doakan. Saya sebut satu persatu namanya. Tuhan tolong, Tuhan mbah itu, Tuhan nenek ini, Tuhan. 7 orang itu 5 menit selesai. Lama-lama mereka bawa keluarganya. Saya doakan. Jemaat bertambah banyak. Akhirnya perlu waktu setengah jam mendoakan. Saya doakan. Lama-lama perlu waktu 1 jam mendoakan jemaat tambah banyak. Kalau ada pengerja kita bagi nama-nama kita doakan. Lama-lama perlu waktu 4 jam mendoakan. Jemaat yang setiap Selasa sama setiap Jumat. Nah sekarang ini ya tetap saya doakan, tapi kalau sudah saya doakan 2 jam kemudian sudah selesai, oh Tuhan masih banyak lagi jemaat yang terbanyak wajahnya, diingatkan saya, berkati mereka semua, amin ya sudah selesai ya. Sekarang 1 hari nggak selesai ya, haleluya. Nah kemudian apa upahnya kalau kita jadi gembala ini? Ya. Firman Tuhan mengatakan supaya jemaat mengetahui bahwa 1 Korintus 9:13, tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil. Jadi gembala kalau melayani domba-domba, dia Tuhan berikan penghidupannya dari pelayanannya itu. Adakah seorang tentara yang bertugas dengan biayanya sendiri dicukupi sama negara? Dan firman Tuhan bilang begitu.
Adakah seorang petani yang menanam tanam-tanaman tidak mengharapkan buahnya? Adakah seorang gembala yang melayani tidak boleh mengharapkan bulunya, susunya, dagingnya? Nah itu, ya, itu diberikan sama Tuhan, Bu. Ya, jadi boleh. Kalau ibu melayani domba-domba dan domba-domba itu merasa itu gembalanya, ya perasnya itu sudah. Cabut bulunya, ya kan? Haleluya. Biasanya pedus ini kan. Kalau bulunya skandal, ongkep, teko dewi itu terus kosot apa nyenggol gembalane minta dicabut. Puji Tuhan. Nanti domba-domba itu akan datang seperti itu. Ya. Untuk memberikan bulunya, memberikan dagingnya, memberikan susunya. Kemarin itu saya minggu-minggu itu cuma yang libur-libur itu nggak sempat ibadah tahun baru dan sebagainya. Terus sudah selesai ucapan syukur ibadah awal tahun akhir tahun. Lu jemaat mau antri, tapi kenapa wong kata demo tak? Itu bawa amplop kabeh. Oh ada waktu om. Oh tak delok padha nyekel amplop. Oh ada. Ya, nggak usah sudah diburu-buru dan mereka datang sendiri. Itu memang Tuhan sudah atur begitu. Puji Tuhan. Nah, sebaliknya tugas daripada jemaat adalah dikatakan Ibrani 13 ayat 17, taatilah pemimpin-pemimpinmu, tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagi. Ya, jadi supaya jemaat taat dan tunduk kepada gembala, ya, dan supaya gembala melakukan pelayanannya dengan gembira, tidak dengan keluh kesah. Apalagi kalau jemaat mengerti kewajibannya, seperti 1 Tesalonika 12 dan 13, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Ya, kata menghormati itu ada kata price di situ, ya. Menghormati dengan memberikan persembahan, ya. Menghormati dengan persembahan yang baik, saudara. Menghormati itu karena merasa sudah dilayani. Misalnya kalau jemaat melepiti dodone ternono pas puluh, aturan ngono saja nih, ya. Mau melepiti dipangan dewe, kairin gembala, waktu loro mencret jaluk gembala doakan. Apa sini dia? Aku mencret karepmu gak mencret karepmu. Ya. Puji Tuhan. Haleluya. Nah ini masih banyak tentunya, gak mari-mari kok, gak dilantik-lantik, ya. Nah selain itu Petrus mengatakan dalam 1 Petrus 5 ayat 4 mengatakan, maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat lalu. Mas kolektor ya sentek air, ya. Perpuluhan ya wis
Kadang-kadang gembala yang melalui perburuan itu ono ae ono jemaah sing teko utang duit utang sing disuruh dibalik utang mana anak loro turun bayar SPP ribu ya utawa ono bantuan lain yang bantuan supaya mampu ae mari oleh duit. Tapi percaya bahwa saudara, Tuhan pasti pelihara hambanya ya. Tidak ada hamba Tuhan yang mati kelaparan. Matinya hamba Tuhan selalu kekenyangan ya. Tanda-tanda kayak Pak Daniel itu wis lemu ini wis mati ini keluarkan nih. Tetapi pemeliharaan Tuhan ya, berkat Tuhan itu luar biasa kan. Petrus berkata, murid-murid Tuhan berkata sama kami sudah meninggalkan rumah, keluarga, semuanya melayani Tuhan. Apa yang kami akan dapat? Tuhan bilang apa? Kalau kamu sudah meninggalkan keluargamu, kampung halamanmu ya, karena kerajaan Allah, maka kamu akan mendapatkan balasan 100 kali ganda. Ini berkat 100 kali ganda. Ini janji Tuhan ya. Nanti Bu Jafar ini akan mendapat dari Tuhan 100 kali ganda, sekalipun disertai penderitaan. Jadi yang menjadi gembala itu memang harus siap juga menderita ya. Tapi sekalipun menderita, banyak juga sukacita dan penghiburan dari Tuhan. Dan selain daripada itu, ya selain 100 kali ganda disertai dengan penderitaan dan juga ini mahkota kemuliaan ya yang Tuhan sediakan bagi kita. Puji Tuhan. Jadi kita nggak tahu bahwa apa yang kita lakukan ini Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan, dan semua Tuhan catat. Dan Tuhan tidak mau berhutang. Puji Tuhan, haleluya. Dan Tuhan sediakan kemuliaan bagi hambanya yang setia. Ini saja saudara, saya rasa yang saya sampaikan. Tuhan pasti bela hambanya ya. Tuhan pasti pelihara, Tuhan pasti tolong. Ini saya teringat ya, dulu di Magelang saya itu sakit. Saya disuruh ditugaskan doa puasa itu duduk di bawah mimbar itu sudah pingsan saya, asmanya kambuh. Lalu Royati yang tahu, dia yang bawa saya ke rumah sakit. Nggak punya duit, bawa ke rumah sakit. Gembala marah-marah. Ya sudah, tidak usah minta gembala. Lalu kalau biayanya berapa nanti saya tak kirim kabar orang tua saya. Ini duit, orang tua ya duit lah. Tak bayar dewe rumah sakit gitu ya. Itu sudah. Lalu saya tidak mengira bahwa waktu di rumah sakit itu berudul jemaat itu besar. Dan setiap jemaat itu ngasih amplop. Sampai banyak ditaruh di mana, kalau di bawah bantal itu sampai nggak ada tempat untuk menaruh itu. Kemudian saya copot sarung bantal, sampai 2 sarung bantal penuh dengan amplop ya. Ya Royati sing ngitung itu sembawa itu ya. Saya harus tidak memperhatikan hal-hal duniawi itu dari dulu ya. Royati ini yang ngitung duit. Waktu sudah pulang, sudah sembuh, waktu pengerja-pengerja tiap hari ini pesta ya. Makan pesen capcay, ayam goreng, sate segala macam.
sampai 6 bulan. Akhirnya uangnya habis. Royati dibilang sama saya, Mas, duitnya wis entek. Loh, kok cepet teman? Lah itu Yohanes apa tuh, beli pakaian, beli baju, beli sepatu. Ya sebentar, ya kemana? Royati dibilang, ya sampean loro mana ya. Bayangkan kan, hamba Tuhan itu kalau sakit pun diberkati Tuhan. Coba ya, coba deh gak percaya Pak Jafar ini loro masuk rumah sakit. Kalau aku sih besok ini nanya kok. Jangan itu sakit pun diberkati oleh Tuhan. Ya, Tuhan membela. Puji Tuhan. Kan? Sampai di sini firman Tuhan. Langsung saja saya minta saudara sekretaris wilayah, saudara Royati ada majelis daerah di sini untuk membacakan SK dari majelis daerah. SK dari majelis daerah. Ya. SK ini itu dulu. Baru SK kembali. Ya. Terima kasih kepada Bapak Ketua Majelis Daerah. Pada pagi hari ini adalah saat-saat yang luar biasa. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kepada Ibu Jafar, ya, pengen gitu aja ya. Namanya siapa Bu? Kristina. Ya, Ibu Jafar. Saya akan membacakan surat keputusan Majelis Daerah. Surat keputusan nomor 085 garing MD Jatim garing SK garing GJS garing 2020 tentang penetapan Gembala Emeritus Gembala Gereja Pantekosta di Indonesia Kebon Agung Wilayah 8 Malang. Berdasarkan 1. Anggaran dasar Gereja Pantekosta di Indonesia, 2. Anggaran rumah tangga Gereja Pantekosta di Indonesia, bab 6 pasal 13 ayat 5, bab 7 pasal 14 ayat 5. 3. SK MP nomor 006 garing MP garing GBDI garing 817 Jakarta 6 Agustus 2017. 4. Keputusan MD GBDI Jatim pada 3 Januari 2020 di Batu memutuskan menetapkan Pendeta Yakub R. Jafar sebagai Gembala Emeritus Gereja Pantekosta di Indonesia GBDI Jalan Kauman Gang 3 L nomor 94A Kebon Agung di wilayah 8 Malang. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal diputuskan ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ada kekeliruan akan diperbaiki sepenuhnya. Ditetapkan di Malang pada tanggal 3 Januari 2020, Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia Jawa Timur, Ketua
Bapak Pendeta Dr. Adi Sujoko MTH, Sekretaris Bapak Pendeta Dr. Hari Mulyono MPDK. Terus didoakan dulu atau SK apa bukan? Surat keputusan nomor 086 garing MD JA Jatim garing SK GJ garing 1 garing 2020 tentang pengangkatan Gembala Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia Kebon Agung Wilayah 8 Malang. Berdasarkan 1. Anggaran dasar Gereja Pantekosta di Indonesia, 2. Anggaran rumah tangga Gereja Pantekosta di Indonesia, bab 6 pasal 13 ayat 5, bab 7 pasal 14 ayat 5. 3. SK MP nomor 006 garing MP garing GPDI garing 8 17 Jakarta 16 Agustus 2017. 4. Keputusan MD GPDI Jatim pada 3 Januari 2020 di Batu memutuskan menetapkan Pendeta Tris Winarti Jakfar sebagai Gembala Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia GPDI Jalan Kauman Gang 3 L nomor 94A Kebon Agung di wilayah 8 Malang. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal diputuskan garing ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ada kekeliruan akan diperbaiki seperlunya. Ditetapkan di Malang pada tanggal 3 Januari 2020. Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia Jawa Timur, Ketua Bapak Pendeta Dr. Adi Sujoko MTH, Sekretaris Bapak Pendeta Dr. Hari Mulyono MPDK. Sandi kesetiaan. Dalam nama Putra, dalam nama Bapa, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, saya berjanji. Satu, bahwa saya akan melaksanakan tugas pelayanan sebagai Gembala Jemaat GPDI Kebon Agung Wilayah 8 Malang. 2. Bahwa saya akan melayani Tuhan dan pekerjaannya dengan ketulusan hati, kekudusan dan pengabdian diri yang sungguh-sungguh. 3. Bahwa saya akan mengutamakan pelayanan yang telah diberikan kepada saya sebagai Gembala Jemaat lebih dari kepentingan pribadi ataupun kelompok. 4. Bahwa saya akan menjunjung tinggi kehormatan dan martabat sebagai pemimpin jemaat atas organisasi
jemaat serta masyarakat sekitar. Jemaat serta masyarakat sekitar. 5. 5. Bahwa saya akan menunjukkan kesetiaan dan kepatuhan kepada Tuhan Yesus Kristus selaku kepala gereja, pemimpin gereja Pantai Kosta di Indonesia, dan pemerintah serta memegang teguh rahasia organisasi gereja. Kiranya Roh Kudus akan menolong dan memberikan kemampuan kepada saya. Amin. Malam 6 Januari 2020, Majelis Daerah Gereja Pantai Kosta Indonesia, Jawa Timur, Bapak Pendeta Dr. Adi Sudoko, yang dilantik Pendeta Tris Winarti Jakfar. Tempat ini dan Ibu Jakfar sebagai gembala definitif didampingi putra beliau suami istri sebagai wakil gembala. Maka kami hamba-Mu menyerahkan hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan ke dalam tangan. Ulurkan tangan, jamah dan urapi Tuhan. Haleluya. Lengkapi dengan kuat kuasa Rohul Kudus. Haleluya. Mari Tuhan tangan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami melantik Ibu Jakfar sebagai gembala Gereja Pantai Kosta di tempat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih. Amin.